Kebunnya dijual saja bang, kemudian dibuat modal merantau ke Jepang ataupun ke Korea. Jadi nanti hasilnya bisa lumayan. Ada yang berkomentar seperti itu. Ini kebun hasil merantau saya di Malaysia. Nggak mungkin saya jual, kemudian saya berangkat ke Korea, ke Jepun, yang dimana belum tentu nanti kalau saya kerja di sana itu bisa dapat pekerjaan yang kiranya seperti yang diceritakan oleh teman-teman. Kalau kerja ke Korea gaji sekian, kerjanya enak, belum tentu. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Dan banyak juga sahabat-sahabat yang berkomentar, bang kalau harga durian mahal lebih baik tanam durian sendiri. Kalau di sini ditanami durian juga kurang cocok sahabatku semua untuk iklim dan cuacanya. Banyak yang heran harga durian yang dimana mencapai ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Kalau di Malaysia memang tidak sampai segitunya ya harga durian. Ya karena di Malaysia merupakan salah satu pusat durian. Dari mulai duri hitam, musangking. Tapi kalau di sini memang jauh daripada kebun buah durian sehingga harganya cukup lumayan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang heran dengan harga buah durian yang ada di kampungnya Bang Toha, yang dimana harganya bisa mencapai jutaan bahkan ratusan ribu. Jutaan itu kalau dibelikan lembu itu juga bisa dapat anaknya sahabatku semua. Misal kata kita beli 5 juta dapat anak lembu. Tapi kalau untuk 1.200.000 dengan satu buah durian dibelikan kambing bisa dapat 1 ekor. Kemudian ada yang berkomentar juga, bang itu harganya terlampau mahal, apakah kira-kira laku kalau dijual dengan harga segitu? Kalau laku bang, di sini itu kehidupan di kampung yang kaya, yang tidak punya juga banyak. Tapi nampaknya kalau saya lihat ketimpangannya itu agak jauh ya antara yang kaya dan juga yang kurang mampu. Kalau saya lihat di Indonesia, bukan hanya di perkampungan, di perkotaan atau di perkampungan, yang kaya makin kaya, tapi yang nggak punya ya sulit untuk menjadi orang kaya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Jadi kalau untuk buah durian dijual dengan harga segitu, biasanya pembelinya adalah orang-orang kaya. Tapi kalau bagi Bang Toha dengan uang nominal jutaan, ya lebih baik saya belikan kambing daripada untuk membeli buah durian. Dan di sini Bang Toha mau kerja cabut rumput liar. Kemarin ada yang berkomentar, bang itu kebunnya dijual saja, nanti buat modal merantau ke Jepang atau ke Korea, yang katanya gajinya 1 bulan bisa mencapai 50 juta ataupun 40 juta, daripada kerja di Malaysia cuman dapat segitu-gitu saja. Kalau bagi saya sahabatku semua, masalah rezeki ini tidak bisa kita prediksi ya. Mau kita kerja ke Korea, mau kita kerja ke kebun, kok mau kerja ke kebun sih, mau kita kerja ke Jepang atau ke Jepun, semua rezeki itu sudah ada takarannya masing-masing. Bukan berarti kalau kita kerja di Malaysia terus nggak bisa sukses, juga bukan seperti itu. Banyak loh, saya punya kawan yang kerja di Malaysia gajinya sampai 15 juta sampai 17 juta, itu banyak. Yang kerja kebun sawit, yang kerja bangunan, apalagi kalau sudah dipercaya dengan bos, justru gajinya itu kadang-kadang sampai 20 juta kalau kerjaan banyak. Jadi bukan hanya kerja di Korea saja yang gajinya bisa 30 juta, 40 juta. Beda dengan di Malaysia, gajinya hampir sama dengan di Indonesia. Kalau kerja gaji di Malaysia dengan di Indonesia ya beda jauh. Di Indonesia loh, kerja sebagai tukang bangunan gajinya biasanya hanya 150.000 rupiah.
kalau diringgitkan sekitar berapa ya, 150.000 rupiah, sekitar 30 ringgit. Kalau di Malaysia gaji untuk tukang bangunan biasanya rata-rata itu sampai RM 100 lebih. Bayangkan satu hari bisa mendapat 400.000 lebih. Kalau ditambah overtime biasanya dapatlah kalau 600.000. Bagi tukang yang mahir sahabatku semua, biasanya seperti itu. Memang awal-awal tidak sebanyak itu, tapi kalau kita sudah mahir, sudah dipercaya dengan bos, banyak kok orang Indonesia yang di Malaysia sukses-sukses. Jadi jangan sering meremehkan orang yang bekerja di Malaysia juga sahabatku semua. Sampai-sampai disuruh jual kebun untuk berangkat ke Korea, berangkat ke Jepun. Iya kalau saya dapat pekerjaan enak di sana. Kalau enggak, iya kalau saya dapat pekerjaan dengan sesuai hati saya senang. Kalau enggak ya saya rugi. Dan ini saya pastikan sahabatku semua, hasil merantau saya daripada Malaysia enggak akan saya jual. Meskipun untuk saat ini di kampung hampir 6 bulan, tapi alhamdulillah dari usaha saya merantau di Malaysia, pulang kampung, punya usaha jualan kecil-kecilan, setidaknya bisa untuklah bertahan hidup. Yang penting makannya nggak usah mewah-mewah. Ya kalau makannya mewah-mewah, beli daging, makan steak, ya uang berjuta-juta melayang. Tapi kalau kehidupan di kampung sahabatku semua, makan dengan ikan masin sambal itu juga enak. Dan kelebihannya ketika saya merantau di Malaysia, kalau saya pulang kampung seperti ini, sudah jemu makan daging ayam, sudah jemu makan daging lembu. Karena hampir hari-hari ketika merantau di sana itu makannya daging ayam, terus daging lembu, terus. Makanya ketika pulang kampung saya jarang sekali beli daging lembu, beli daging ayam. Ya karena harganya mahal juga sih sahabat semua. Dan alhamdulillah semalam Bang Toha pun juga sudah panen jagung, tapi hasilnya tak seberapa. Meskipun hasilnya tak seberapa, saya sangat bersyukurlah. Intinya bisa petik hasil panen sendiri. Dan di sini untuk cilinya alhamdulillah sekarang pun juga tumbuh subur. Dan ini ada buah petik. Kalau di Malaysia namanya buah petik. Kalau di Indonesia biasanya menyebutnya buah pepaya. Kalau di Jawa biasanya, kok kalau di Indonesia sih? Kalau dalam bahasa Indonesia disebut buah pepaya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut buah kates sahabatku semua. Jadi di sini ada buah kates atau buah pepaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini kalau misal kata cilinya sampai berbuah banyak, kalau untuk masak sendiri memang lebih daripada cukup. Tapi insya Allah nanti kalau cilinya ini sudah berbuah banyak, Bang Toha tidak akan jual. Karena Bang Toha sudah janji yang dimana hasil kebun ini akan saya bagikan pada orang-orang sekitar jika tanamannya berbuah. Dan semoga ini juga menjadi ladang amal kebaikan kita bersama-sama. Tentunya para penontonnya Bang Toha, semoga ini juga menjadikan pahala kita semua sahabatku. Alhamdulillah. Jadi kalau disuruh menjual kebun untuk pergi ke Korea, ke Jepang, lebih baik Bang Toha kelola sendiri, lebih baik Bang Toha beli lembu, kemudian ya duduk di kampung sendirilah. Karena kalau saya merantau di Jepun, di Korea, yang dimana budayanya sudah berbeda, beda dengan di Malaysia, yang dimana dari awal saya nggak menyangka ya kalau orang-orang di Malaysia itu begitu sangat baik. Jadi awal-awal saya datang, ketika saya membuat video bercerita kalau di kampung itu saya nggak pernah makan seperti ini loh. Tiba-tiba kadang-kadang malamnya datanglah kawan daripada Malaysia yang dimana mengajak makan sedap di restoran. Sebagai orang luar saya itu ya Allah, kok nggak menyangka ya orang-orang di Malaysia itu kok sebaik ini. Sampai-sampai saya ditraktir ya, kalau dalam bahasa saya ditraktir. Sampai-sampai saya ditraktir di restoran, di belanja, disuruh makan ambil sepuasnya. Itu sebagai orang luar saya Masya Allah, ternyata tidak yang saya pikirkan
ketika saya berada di kampung sebagai orang luar, kemudian diajak makan di sebuah restoran, semuanya serba ambil sendiri. Kita tinggal pilih, ada daging, ada seafood, ada ayam. Pertama kali saya diajak makan itu di daerah Kota Tinggi ya, yang dimana di situ ada sebuah kedai atau restoran di tepi jalan, dan semuanya itu serba kita ambil sendiri, makan sepuasnya. Jadi itu pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan ketika merantau di Malaysia, disambut orang Malaysia sebegitu baiknya. Dan setelah selesai makan di Kota Tinggi, itu pun ada juga sahabat daripada Malaysia, orang Mersing juga, mengajak saya jalan-jalan di Endau ya, di Endau untuk makan sate. Saya masih ingat ya, makan sate. Kemudian masih lagi sepulang makan sate ditanya lagi, kamu nggak mau makan lagi? Padahal sudah makan banyak, tapi masih saja ditawari makan lagi. Itulah kebaikan orang Malaysia yang dimana memang akan saya selalu kenang meskipun saya di kampung. Kemudian beberapa bulan saya jumpa dengan orang baik juga daripada Malaysia, di Mersing juga, yang dimana orangnya sangat baik. Bahkan sampai setiap petang itu selalu mengajak saya ngopi, makan. Kalau saya tolak, saya segan. Padahal sudah saya tolak berkali-kali. Saya segan Pak Cik, saya segan. Tapi jawabannya apa? Ini sudah menjadi rezeki kamu. Saya punya rezeki lebih, tak apa. Sebentar lagi sahabatku semua, tengah azan asar, jadi Bang Toha berhenti sekejap. Alhamdulillah, selama saya merantau di Malaysia, selalu jumpa dengan orang-orang yang sangat baik. Jadi punya kenalan seperti saudara sendiri. Bahkan setiap petang itu selalu diajak makan-makan. Kadang-kadang makan di kedai tepi laut, makan jemput-jemput, nasi goreng, disuruh makan sepuasnya. Dan itu juga membuat saya kagum ya, padahal saya orang luar. Tapi ternyata perilaku sahabat-sahabat daripada Malaysia membuat saya kagum dengan kebaikan-kebaikan, yang dimana sambutannya tak sangka yang saya pikirkan ketika berada di kampung. Kalau saya merantau di Jepun, di Korea, saya rasa budayanya tidak akan sama seperti di Malaysia. Saya rasa sambutannya juga tidak akan sama dengan seperti saya merantau di Malaysia, yang dimana saya bergaul dengan orang kampung, seperti kampung saya sendiri, punya kawan-kawan sangat baik, selalu bergurau, datang ke rumahnya, bila ada acara pun saya dijemput. Kalau misal kata saya kerja di Korea, nggak mungkin saya bisa merasakan suasana seperti di Malaysia ya, merantau di kampung, tapi serasa di kampung sendiri. Kemudian kalau raya, ini kalau raya ya, kalau raya itu justru setiap kawan saya pasti menyuruh saya datang ke rumahnya untuk makan rendang, untuk makan berbagai jenis hidangan lauk yang sudah dimasak. Kalaulah saya ke Jepun, nggak mungkin saya akan mendapat jemputan seperti itu. Kalaulah saya ke Korea, nggak mungkin akan saya dapat perlakuan seperti ketika saya merantau di Malaysia. Ini pengalaman pribadi saya sahabatku semua. Jadi setiap orang ketika merantau pasti punya perjalanan dan cerita berbeda-beda. Tapi alhamdulillah selama saya merantau di Malaysia, saya disambut baik oleh orang di sana. Meskipun saya merantaunya berada di kampung ya. Jadi itulah kenapa kalau ada yang berkomentar, di Jepang, di Korea gajinya itu lebih mahal daripada di Malaysia. Banyak kawan-kawan saya yang bekerja di Jepang, di Korea. Semua itu ada sisi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau di Jepang, di Korea, kita itu cari makanan halal itu juga susah. Tapi kalau di Malaysia, kita ingin ngopi-ngopi di warung, kita ingin makan di kedai seperti kedai Indonesia, masakan Indonesia, ataupun masakan Melayu, itu mudah. Jadi makanan halal mudah kita temukan. Dari segi budaya Islam ya, hampir tidak ada perbedaan. Jadi itulah kenapa saya tidak akan pernah bekerja ke Korea atau ke Jepun, apalagi disuruh menjual kebun saya hasil merantau dari Malaysia, nggak mungkin.
Karena misal kata ke sana meskipun gajinya besar, tapi besarnya juga nggak segitu bagi saya. Ya lebih baik saya merantau di Malaysia lagi daripada istilahnya disuruh menjual hasil daripada Malaysia, yang belum tentu nanti kalau saya di sana itu merasa nyaman, merasa selesa, belum tentu juga sahabatku semua. Karena dari segi budaya sudah berbeda antara Korea, Jepang dengan Indonesia. Daripada dijual untuk pergi merantau ke Jepun ke Korea, lebih baik ditanami buah-buahan seperti petik. Ini pun nantinya kalau berbuah bisa dibagikan orang-orang yang mau dan dapat pahala lagi. Dan insya Allah nanti mungkin Bang Toha akan bersihkan dengan cari satu pekerja untuk tambah lagi. Di sini Bang Toha mau tanam jagung semuanya sahabatku. Jadi alhamdulillah merantau di Malaysia, beli di kebun lah, nggak luas, tapi setidaknya kalau ini nanti dibersihkan semua dengan ini, bolehlah dapat hasil lumayan. Tapi Bang Toha tetap tidak akan saya jual hasilnya, nggak akan. Karena ketika saya merantau di Malaysia itu sudah berjanji, ya Allah nanti apabila saya bisa beli kebun dan saya tanami sayuran ataupun keperluan lain, maka saya tidak akan jual, akan saya bagikan ke warga sekitar. Dan itu mertuanya Bang Toha yang baru saja pulang daripada cari rumput. Jadi mertua itu masih di kebun sahabatku semua. Kalau makcik-makcik di sini tuh meskipun sudah berumur tapi masih kerja di kebun. Alhamdulillah mertua pun juga sehat. Meskipun sudah berumur tapi kerjanya kuat. Ya karena terbiasa sahabatku semua, sudah terbiasa kerja di kebun. Kalau disuruh untuk berehat justru marah-marah, nggak mau. Katanya kalau badannya nggak gerak itu sakit-sakit. Dan ini ada juga sayur terong berbuah satu ini. Dan Bang Toha mau lanjutkan cabut rumput liar dulu sahabatku semua. Karena ini rumput liarnya begitu sangat banyak ya. Jadi Bang Toha mau bersihkan. Ini nanti kalau sudah berbuah cilinya kita bisa bagikan kepada orang-orang sekitar, nggak perlu dijual, untuk jadi pahala kita semuanya. Oke sahabatku semua, Bang Toha teruskan bekerja. Video ini sebagai sharing-sharing cerita pengalaman Bang Toha selama merantau di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.